Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama orang paling ganteng di Indonesia. Saya Kiwil Aliando Alfonso. Di acara bincang-bincang barokah, bincang-bincang barokah. PMI barakallah, PMI barakallah, PMI barakallah. Alhamdulillah, hari ini spesial, khusus dan sangat-sangat khusus, menghadirkan salah seorang kiai guru saya yang sangat-sangat istimewa. Beliau tidak pernah cemberut. Beliau selalu tersenyum kemanapun berada, dan ketemu dengan siapapun beliau selalu bersenda gurau. Tidak ada kesulitan dalam hidupnya, karena dalam setiap ketemu saya, ketemu siapapun itu pasti kerjaannya nyaingin saya. Ngapain? Ngelawak. Ya, dia ngelucu aja, sampai saya ketika datang ke sana pengen niatnya datang jauh-jauh Jakarta, ke Tegal ini pengen ngaji, sampai di sana dikocok perut kita sama beliau. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Aziz. Assalamualaikum Kiai. Alhamdulillah. Nih beliau ini adalah guru kita, guru saya juga. Yang tadi sudah saya sampaikan, beliau nggak pernah di mata saya sekarang ini sudah berapa hari ini ketemu, nggak pernah cemberut. Ketemu orang, Kiwil, liatin wajahnya penuh dengan senyum, tawa dan canda. Nah sekarang begini Kiai, mau nanya, ini masalah penting, karena saya lihat semuanya wajahnya wajah senyum terpaksa. Ya, nggak punya duit, padahal sakit. Nah sekarang ini bicara soal konsep, bagaimana cara hidup nikmat dengan konsep Al-Quran. Rasulullah mengabarkan kepada kita tentang surga. Sebenarnya kita sudah bisa merasakan kita ahli surga apa ahli neraka dengan cara yang sederhana. Kita setiap hari antara senyum dan cemberut lebih banyak mana? Karena Rasulullah mengatakan ciri-ciri yang masuk surga adalah wajhun malihun, wajah yang tersenyum. Jadi kita bisa introspeksi Ustadz Kiwil, antara tersenyum dengan cemberutnya banyak mana? Saya sedih, saya senyum dibilang cemberut, saya senyum nggak pantas. Kalau itu sudah modelnya, casingnya sudah seperti itu. Tapi kan yang penting rezekinya Ustadz Kiwil. Masya Allah. Senyum ya. Luar biasa. Jadi wajhun malihun, wajah yang tersenyum itu bisa menyehatkan, bahkan jauh dari penyakit. Mau bukti bisa. Orang gila itu tidak pernah masuk angin loh, karena tersenyum terus. Telanjang bulat kadang-kadang ini senyum terus, nggak pernah masuk penyakit, Tidak pernah corona. rajin-rajinlah tersenyum. Nanti saya bukan orang kau akan jadi gila. Masya Allah. Jadi dengan senyum itu minimal terhindar dari. Sebab dengan senyum ini kita ridho. Wanita mau masuk surga, kunci pertama ridhonya suami. Ada seorang wanita datang ke seorang kiai, curhat, mansur-mansur supaya sehat. Curhat, mansur supaya Sehat. Pak Kiai, saya punya suami tapi tidak soleh. Suami saya pekerjaannya main dengan anak-anak muda, pulangnya pagi, keluar sampai gentayangan. Saya punya toko, suami saya tidak pernah bantu toko saya. Saya kepengen cerai saja sama suami saya. Wanita itu curhat sama sang kiai. Apa kata sang kiai? Mbak, wong dia masih Mahmud ternak, mamah muda antar anak. Itu kan ada di PAUD sini kan, namanya Mahmud ternak, mamah muda antar anak. Apa tadi? Mahmud ternak. Mahmud ternak. Ada nggak ya? Banyak. Kemudian sang kiai menjawab, Mbak itu jangan naruh baju di dalam kulkas. Jawaban sang kiai begitu, Ustadz Kiwil. Jangan menaruh baju di dalam kulkas. Jangan taruh baju dalam kulkas.
nanti bajunya malah basah, setrumnya banyak. Punya baju, ibu ditaruh di almari baju. Wanita itu juga tidak paham, bagaimana Kiai, wong saya curhat kok jawabannya saya tidak paham. Begini ibu punya suami, jangan lihat kelakuan suaminya. Suami ibu itu jadi ladang akhirat untuk ibu. Cari ridhonya. Coba nanti ibu jangan tidur pas suami balik, kemudian disambut dengan salaman, minta ridhonya. Pak, misalnya ditanya, Ustaz Kil apa, papa apa mama? Banyak masalahnya. Enggak, ya, yang pertama bunda. Bunda, yang kedua ayah. ya. Yang satu mama. Ya. Panggil papa. Papa. Yang satu AA, satunya ee. Rencana kan kemarin kita ada curhat, Jai. Rencana kalau memang insya Allah kalau Allah kabul, yang ketiga ini manggilnya Umi, Abi. Cuma kemarin udah dijelasin nggak jadi. Nggak jadi nanti bahaya nanti, bahaya laten itu nanti ya. Maksudnya gimana Jai? Itu saja. Setiap suami pulang malam, mintalah ridhonya. 7 malam berturut-turut jangan tidur ibu sebelum suaminya meridhoi. Dia nurut sama Kyang Kiai, jam 3 pagi suaminya belum pulang, istrinya belum tidur, begitu masuk langsung cium tangan dan minta ridho suami. Sampai 7 kali berturut-turut. Apa yang terjadi Ustadz Kiwil? 7 hari kemudian ada perubahan total pada suami. Si suami jadi menurut, tidak pergi malam-malam. Kemudian dia sudah bantu istrinya jualan di toko. Kekuatan minta ridho dan Allah ridho, itu yang terjadi. Ada kebahagiaan. Makanya minta ridho suami itu luar biasa. Sebab wanita yang diridhoi suami meninggal dunia disuruh masuk surga lewat pintu manapun. Ustadz Kiwil, lewat pintu manapun. Selama suami ridho, kemudian istrinya juga soleha, masuk surga lewat pintu mana? Lewat pintu manapun. Makanya bisa minta ridho suami. Insya Allah dengan jalan itu akan jadi wanita-wanita yang dirindukan surga. Kemudian talil Quran. Wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang ahli baca Al-Quran. Siang malam bibirnya dihiasi dengan bacaan Al-Quran, bukan dihiasi dengan rumpi-rumpian. Bab wanita yang di sini, bukan di Jakarta Ustadz Kiwil, antara baca Quran dengan ngerumpinya lebih banyak ngerumpinya. Ini di sini. Di sini loh. Di sini loh Ustadz Kiwil. Di sini ya, di lingkungan saya. Bukan di situ. Bukan di lingkungan saya. Yang duduk di lingkungan saya orangnya mana? Padahal Ustadz Kiwil, dosa yang sulit dimaafkan itu dosa orang ngerumpi. Kalau istilah Tegal, ngerasani. Dosa yang sulit dimaafkan oleh Allah dan sulit ditaubati, bahkan lebih ringan daripada zina. Halo? Begitu ya? Iya. Iya. Ngerumpi dosanya sulit ditaubati, sementara zina dosanya bisa ditaubati. Kalau ada orang sudah berumah tangga, zina dosanya dia ditanam, cuma kepalanya yang kelihatan, kemudian ditimpukin pakai batu sampai mati, dia sudah dimaafkan dosanya karena sudah dihukum di dunia. Tetapi coba kita ngerumpi. Saya ngerumpi sama Ustadz Kiwil. Ustadz Kiwil, si Sayuti itu cewek apa laki sih? Nanti kalau didoakan kan bingung. Iya. Kalau laki kan almarhum. Kalau cewek kan almarhumah. Kalau Sayuti apa? Itu yang ini. Iya, itu apa? Ya, panci berarti kan aluminium. Aluminium. Itu panci bukan banci. Oh, sudah diganti ya? Emang dari dulu. Itu. Jadi tadi sampai kemana? Sampai aluminium tadi. Sebelum aluminium apa? Sampai Apa? tadi dosa. Oh iya, ngerumpi. Coba saya ngerumpi tentang Sayuti sama Ustadz Kiwil.
Kemudian saya menyadari bahwa ngerumpi saya salah. Saya minta maaf sama Sayuti, saya tadi ngerumpi tentang kamu begini-begini, saya minta maaf, dimaafin ya. Sayuti memaafkan saya. Saya ngomong sama Ustadz Kiwi tadi saya ngomongin si Sayuti, saya tarik, saya nggak ngomong. Ternyata Ustadz Kiwi sudah ngomong sama Pak Lurah. Pak Lurah sudah ngomong sama Bu Lurah. Bu Lurah sudah ngomong lagi ke orang yang ketiga dan menjadi viral sampai ke Jakarta, sampai ke Papua. Saya minta maafnya bagaimana? Sulit ya kan? Sulit. Makanya hiasi bibir dengan bacaan Al-Quran, dengan berzikir, kita akan menjadi ahli surga. Yang dirindukan surga, talil Quran, sering baca Al-Quran. Ya, begitu nikmat. Jadi menikmati hidup ini cara Al-Quran sebenarnya mudah ya. Mudah sekali. Bagi menjadi wanita yang soleha. Dan baca Al-Quran itu tidak harus banyak-banyak. Misalnya ibu-ibu pengen jadi ahli baca Al-Quran, bacanya sedikit tidak apa-apa. Alif lam mim sadaqallahul adzim, tutup tidak apa-apa. Besok Yasin sadaqallahul adzim, tidak apa-apa. Yang penting kan Al-Quran. Oh gitu, nggak apa ya? Nggak apa-apa. Alif lam mim sadaqallahul adzim. Boleh. Cuma kebangetan. Nggak apa-apa. Udah 4 tahun yang dibaca itu aja. Oke, nggak apa-apa. Ada yang lain, Jay, kira-kira masalah tentang bagaimana sih hidup bahagia dengan konsep Al-Quran. Di dalam Al-Quran ayat perjodohan itu bunyinya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Di dalam kalimat ini Ustadz Kiwil ada 2 kalimat yang berbeda tapi artinya sama, yaitu khalaqa dengan ja'ala. Khalaqa artinya menjadikan, ja'ala artinya menjadikan, kan sama tapi beda maksud dan tujuannya. Seperti kita ngomong pergi sama keluar kan sama, pergi keluar sama tapi beda maksud dan tujuannya. Kalau keluar ke masjid namanya Jumatan, keluar ke kuburan namanya ziarah, keluar ke guci namanya piknik, keluarnya marah-marah namanya minggat. Oh iya, keluar di mana-mana minggat. Ini keluar dan apa tadi? Itu berbeda makna. Sama khalaqa dengan ja'ala. Kalau Al-Quran menyebut khalaqa, itu bidun ikhtiar, tanpa ikhtiar manusia. Jodoh ketemunya khalaqa, wa min ayatihi an khalaqa. Berarti itu satu takdir dari Allah. Baru keluarga bisa litaskunu, tentrem, bahagia. Kenapa bahagia? Karena paham khalaqa. Ustadz Kiwil yang punya istri cantik, paham khalaqa, dinikmati. Alhamdulillah, khalaqa saya punya istri cantik, dilihat adem. Nah, yang istrinya tidak cantik, tetap bersyukur, sudah paham khalaqa. Terima kasih takdirnya istri saya tidak cantik, kan lumayan di rumah jadi tidak ada tikus. Takut sama istrinya. Selalu menikmati. Kalau paham khalaqa itu takdir harus dinikmati. Yang istri suaminya tidak begitu cakep, tapi saya tidak mandang Ustadz Kiwil tidak ya. Ustadz Kiwil kan sangat cakep ya, tapi dilihat dari rembulan loh. Saya nggak begitu sama istri saya, Pak Kiai. Ya Allah, makasih ya, aku bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku istri-istri yang cantik. Saya kira istri Ustadz Kiai beda doanya, Kiai. Gimana? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya ya Allah, punya suami kayak gini udah jelek parah aja. Saya malah lagi curiga, jangan-jangan istrinya Ustadz Kiwil katarak loh. Masya Allah. Itu akan saya klarifikasi. Ya. Apa ucapan Kiai mohon maaf betul membuat saya menyatakan benar itu. Allah ya Karim. Bagi ibu-ibu yang suaminya tidak begitu menarik, paham khalaqa, dia menikmati karena menjadi ladang surga. Daripada suaminya cakep seperti Pak Lurah, kan kalau Pak Lurah pergi istri mesti tidak tenang. Tapi kalau istri-istri seperti
istrinya Ustadz Reza, orang seganteng itu kan istrinya mesti tidak tenang. Untuk Ustadz Reza lelaki soleh. Coba yang sudah suaminya jelek, tidak punya duit, keluar malam istri pasti tenang. Apalagi cewek mau mengejar. Bentar, Kiai. Maaf ya. Iya. Saya ulangin. Udah suami jelek, nggak punya uang, agak brongos, pulang malam. Mau nanya, nggak usah, langsung jawab aja. Namanya Kiwi. Ada satu lagi. Iya, Kiai. Keteknya bau karbit. Langsung dijawab, emang si Kiwi. Coba keluar malam, istri tidak khawatir. Boro-boro cewek mau naksir, genderuwo papasan pergi. Ini kalau bisa menikmati, paham kholako akan menikmati ketentuan. Perkara ada 1, 2, 3, sudah kholako. Ketentuan kholakonya begitu. Kita mau marah siapa? Marah sama Tuhan. Wong itu wamin ayatihi an kholako, sudah ketentuan. Bukan saya membela Ustadz Kiwil, bukan loh, tapi saya bicara kholako. Di belakang ayat ada wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Pakainya ja'ala. Kalau ja'ala dalam Al-Quran, ketentuan dari Allah yang masih butuh ikhtiar manusia. Kepengin keluarganya bahagia, tidak mengandalkan takdir, harus ikhtiar lahir batin. Ja'ala wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Kepengin keluarganya mawaddah warahmah, depannya ada ja'ala. Sama contohnya, kholaqal insan, Allah bikin manusia, pakainya kholaqo. Kita tidak bisa pesen. Ustadz Kiwil tidak mungkin pesen. Kalau pesen, wah saya seperti Roy Martin, kan seperti itu. Oh jangan. Terima begini. Jangan, Kiai, jangan. Begini aja dua gimana kayak Roy Martin. Ini tidak bisa pesan. Kholaqal insan, Gusti Allah bikin manusia, tapi ketika manusia mau dijadikan khalifah, ayatnya berubah. Inni ja'ilung fil ardi khalifah. Pakai ja'ala, sebab kita tidak bisa tiba-tiba baik, harus ada proses. Menjadi baik, harus ikhtiar menjadi baik. Ini ayatnya pakai ja'ala. Kalau kholaqo sudah ketentuan, kholaqos samawat, Gusti Allah bikin langit-langit, itu hak prerogatif Allah. Ustadz Kiwil tidak dimintai kerja bakti bantu Allah bikin langit, tidak. Kholaqol ard, setiap kholaqo itu hak prerogatif Allah. Termasuk jodoh rumah tangga pakainya kholaqo. Wa min ayatihi an kholaqo, itu mutlak ketentuan Allah, tidak ada orang yang bisa marah-marah. Apalagi kok menggerutu, apalagi membuli, dia bisa. Paham kholaqo, membuli peristiwa itu sama membuli Allah. Berbahaya. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Ketika kepingin keluarga bahagia, ada proses. Fankihu ma tawbalakum minan nisa. Carilah pasangan-pasanganmu yang baik menurut kamu dan baik menurut Allah. Jangan baik menurut kita sebab kita pakai nafsu. Kalau karena cantiknya, berapa lama cantiknya wanita? Paling 5, 6, 7, 10 tahun. Cantik akan hilang. Yang tinggal Allah mempersiapkan mawaddah warahmah. Satu kasih sayang. Kasih sayang itu tidak ada di cinta. Saya rumah tangga sudah lebih dari 20 tahun. Di situ mungkin cinta sudah lentur dan luntur, tapi di situ ada mawaddah warahmah. Tidak ada istri saya cari kemana-mana, tanya sama anak, di mana ibu, tanya. Padahal setelah ketemu, dicium tidak, dipeluk tidak, ya cuma ketemu. Itu yang namanya mawaddah warahmah. Padahal sih dicari-cari tuh ya. Padahal dicari-cari. Udah ketemu nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Nggak seperti Oreo. Nanya itu suaminya otaknya di mana? Udah sampai capek nyari minimal. Makanya Ustadz Kiwil, mawaddah warahmah itu sudah tidak pakai otak. Oh, gitu. Di situ ada kasih sayang Allah di situ. Jadi dengan sentuhan saja juga udah bisa ini. Masya Allah, luar biasa, sudah 220. Tadi Pak Kiai jujur aja, saya ada sedikit kebahagiaan, ada harapan. Yang cantik-cantik itu pasti akan hilang, akan tua. Kan? Iya, akan tua. Itu alhamdulillah. Kalau yang cantik pasti bakalan jelek. Insya Allah kita kebagian. Yang jelek insya Allah bakal permanen. Bakal ganteng kayak apa kayak. Memang seperti itu. Iya.
Cantik akan hilang, tapi kalau jelek lama lo hilangnya. Tambah tua permanen jadi. Baiklah, makasih banyak Kiai. Sebelum lanjut, seperti biasa, Kiwil minta mungkin ada pertanyaan dari para jemaah, khusus dari jemaah Nurul Huda. Ada pertanyaan dari Nurul Huda? Alhamdulillah. Dari Azhara? Alhamdulillah. Baiklah. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada dong. Nggak ada. Oke. Baiklah pemirsa. Oh, ada. Ada. Mohon maaf di luar dari jangkauan. Karena kalau terlalu jauh dari Di luar sinyal. nggak nyambung. Acara ini makin lama makin seru, makin enak didengar, makin enak untuk dilihat, ditonton. Jangan lupa saksikan acara ini di PMNI TV. Barakallah. Karena jujur saja bertemu dengan seorang kiai, jangankan duduk jadi majelis taklim beliau, memandang beliau saja, insya Allah Allah rontokkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Pertemuan yang indah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kiai. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat para jemaah dari Azhara dan Nurul Huda. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita panjang umur, berkah dunia wal akhirat. Sampai ketemu di lain waktu. Saya Kiwil dan Kiai Haji Abdul Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.